kita mulai ibadah minggu keempat tanggal 20 sampai 26 Maret tahun 2022. Kita bernyanyi dari buku ED 179 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat seperti mata para laki-laki memandang kepada hambanya. Seperti mata para hamba perempuan memandang pada tangan nyonyanya. Demikianlah kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena di dalam dosa, tetapi kami hidup di dalam damai sampai masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita buka Alkitab dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai ayat 2. Demikian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ED nomor 449 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera buat kita sekalian. Firman Tuhan buat kita pada masa Prapaskah ini Jumat 25 Maret 2022. Tertulis dalam Lukas 22 ayat 34. Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau tidak mengenal aku." Demikian firman Tuhan. Topik Petrus menyangkal. Pepatah Indonesia mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Pepatah ini untuk mengajarkan kita supaya selalu mawas diri. Tupai adalah jenis binatang kecil yang kegemarannya makan kelapa dan sangat pintar melompat. Melompati dari dahan kelapa yang satu ke dahan kelapa yang lainnya. Mawas diri tentu saja merupakan pengajaran untuk semua usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Di dunia ini dipastikan bahwa tidak ada manusia yang kebal terhadap pencobaan. Hal itu juga disadari oleh Tuhan Yesus, sehingga salah satu kalimat dari 2 yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ialah, "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Dalam nats kita saat ini, ketika Yesus memperingatkan Petrus dengan lembut supaya dia berhati-hati, dia malah semakin percaya diri bahwa dirinya tidak akan jatuh seperti murid-murid yang lain. Peringatan Tuhan Yesus ini seharusnya membuat Petrus merendah, tetapi murid yang sombong ini tidak mau mendengarnya. Karakter yang seolah-olah menyenangkan Yesus, seperti apa yang dikatakan, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau." Dari ayat 33. Sejujurnya kalimat Petrus ini justru malah menyedihkan hati Kristus, karena semangatnya yang mengandalkan kekuatan diri sendiri, bukan pada kekuatan Allah. Hasilnya Petrus benar-benar jatuh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab berulang kali memperingati kita mengenai hambatan-hambatan dan kesulitan-kesulitan di dalam hidup orang percaya, sekaligus memberikan pedoman bagaimana kita harus membawa diri. Kita diajar untuk lebih berhati-hati pada saat kita merasa kuat dan penuh kepercayaan pada diri sendiri. Sebab justru pada saat-saat seperti inilah kita paling mudah jatuh. Hendaknya kita tidak mengabaikannya. Oleh karena itu, mawas dirilah senantiasa. Kenali pola pencobaan dan hadapi dengan kekuatan Allah. Pertolongan Tuhan datang seiring dengan datangnya pencobaan. Allah tidak pernah tinggal diam melihat kejatuhan kita. Percayalah. Kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk selalu mawas diri dalam perjalanan hidup ini, supaya kami tidak jatuh. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 622 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing.
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.